Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah melewati berbagai ujian yang diberikan oleh Aksa dan Pak Bastian, Yuda akhirnya dinyatakan lulus. Mulai saat ini, ia resmi bekerja sebagai driver di perusahaan keluarga Rahardian, sekaligus menjadi bodyguard pribadi untuk Amira. Keberhasilan ini bukan untuk membuka jalan bagi karirnya, tetapi untuk membuat rencana balas dendam yang telah ia susun bersama Pak Lian semakin dekat untuk diwujudkan. Meski begitu, ada satu hal yang diam-diam membuatnya bahagia. Kesempatan untuk selalu bersama di dekat Amira, wanita yang masih ia cintai. Meski kini ia harus menyembunyikan identitas aslinya. Di hari pertama Yuda bekerja dimulai dengan sesuatu yang tidak biasa. Amira tanpa mengetahui siapa sebenarnya supir barunya menunjukkan perhatian sejak awal. Setelah mengetahui bahwa Yuda baru saja menceburkan diri ke danau akibat tantangan dari Pak Bastian, Amira tampak begitu iba. Meski Yuda sudah berganti pakaian dengan seragam khas seorang driver, Amira tetap merasa khawatir. Dengan sigap, ia membuatkan secangkir minuman hangat untuk Yuda. Berharap itu bisa sedikit menghangatkan tubuh pria tersebut setelah kedinginan. Yuda menerima perhatian itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terharu karena Amira ternyata masih sebaik dulu, peduli dan penuh perhatian. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa Amira masih mengira dirinya sudah lama meninggal. Seandainya wanita itu tahu siapa dirinya yang sebenarnya, dan Yuda hanya bisa menyembunyikan kegundahannya di balik sikap tenang dan menjaga rahasia besarnya dari Amira. Dari balik jendela ruang kerja Amira, Aksa secara tak sengaja melihat momen tersebut. Langkahnya langsung terhenti begitu melihat Amira berdiri dekat Yuda, menyerahkan secangkir minuman dengan ekspresi peduli. Raut wajah Aksa seketika berubah. Matanya menyipit penuh ketidaksukaan. Dengan gerakan tangan yang tegas, ia memberi isyarat agar Amira keluar dan menemuinya. Amira pun berpamitan pada Yuda dan segera menuju ke ruangan Aksa. Begitu sampai, Aksa langsung mempertanyakan mengapa ia sampai memberikan minuman kepada seorang driver baru itu. Dengan nada tajam, ia menegaskan bahwa Amira seharusnya lebih fokus pada pekerjaannya, bukan sibuk mengurusi orang lain. Perkataannya jelas penuh kecemburuan yang terselubung, meski ia sendiri terlalu gengsi untuk mengakuinya. Amira menanggapi dengan kesal. Baginya, memberikan secangkir minuman hangat hanyalah bentuk kebaikan kepada sesama manusia, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Namun, Aksa tetap pada pendiriannya. Ia mengingatkan bahwa Yuda hanyalah seorang driver yang bisa membuat minumannya sendiri di pantry. Mendengar itu, Amira mendengus pelan, merasa bosnya terlalu banyak aturan, bahkan untuk hal-hal sepele. Di sisi lain, persiapan untuk proses syuting brand ambassador di Hotel Rahardian akan segera berlangsung. Adam dan manajernya juga akan hadir dalam acara tersebut. Namun, rencana ini tidak akan berjalan mulus, karena musuh-musuh Amira seperti Reno, Hilda, dan Bella sudah menyiapkan rencana jahat masing-masing. Salah satunya adalah Bella, yang dipenuhi rasa iri dan dengki terhadap Amira. Hari itu ia mendatangi kantor Aksa dengan niat untuk menghancurkan segalanya, termasuk pekerjaan Amira. Ketika Amira berjalan di lobi kantor, ia tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Saat berjalan di depan sebuah tangga,
Tiba-tiba sebuah galon air menggelinding deras ke arahnya. Itu bukan kecelakaan, melainkan ulah seorang OB yang telah disuap oleh Bella. Amira tersentak panik, seketika berteriak histeris. Namun sebelum galon itu bisa menghantamnya, seseorang tiba-tiba muncul dan mendorong tubuhnya ke samping, menyelamatkannya tepat pada waktunya. Di tempat lain, Reno mulai menjalankan perintah dari Ibu Zora untuk mencari seseorang yang mau membantunya. Melancarkan rencana sabotase di rooftop hotel saat syuting brand ambassador berlangsung. Agar transaksi ini tidak terdeteksi oleh pihak kantor, Reno memilih memberikan imbalan berupa uang tunai kepada orang yang bersedia menjalankan perintahnya. Dengan ekspresi penuh keyakinan, ia menerima sebuah map berisi dokumen palsu dari pria yang ditemuinya, memastikan bahwa kali ini rencana Ibu Zora akan berjalan tanpa hambatan. Tanpa mereka sadari, Yuda diam-diam bersembunyi di balik brankas dan mendengar semua percakapan tersebut. Setiap detail rencana yang dibicarakan Reno terekam jelas di pikirannya, menyadari bahwa ini menyangkut keselamatan Amira. Yuda tidak mungkin tinggal diam. Ia bertekad untuk segera melaporkan apa yang ia ketahui kepada Aksa atau langsung kepada Amira. Namun saat hendak keluar dari tempat persembunyiannya, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah benda di atas meja hingga jatuh ke lantai. Suara itu membuat Reno terkejut dan langsung mencari sumbernya dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu, di sudut lain hotel, Reno dan Hilda yang mengenakan masker menyelinap ke sebuah ruangan dengan membawa kotak peralatan. Mereka bergerak dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat sebelum akhirnya keluar dengan cepat. Namun tak disangka, Adam dan manajernya tiba-tiba muncul dan langsung memergoki mereka dalam keadaan mencurigakan. Tatapan kaget Adam seolah menuntut jawaban. Tetapi sebelum sempat bertanya, Hilda segera memberi kode kepada Reno untuk segera kabur. Dengan panik, mereka berdua berlari secepat mungkin, mencoba menghindari kecurigaan Adam, karena jika identitas mereka terbongkar, maka semua rencana yang telah disusun selama ini terancam akan berantakan. Dan tentunya, Ibu Zora akan kembali memarahi Hilda dan juga Reno.